Dari dalam sejarahnya, agama ini juga tidak lepas dari proses kekuasaan ketika memaknai ayat-ayat. Dulu ketika zaman Renaissance, jadi ditemukannya mesin-mesin industri, kemudian masyarakat yang tadinya itu selaras dengan alam, juga egaliter antara laki dan perempuan. Ketika ditemukan mesin-mesin, laki-laki itu dibawa ke pabrik, harus mengabdi kepada pemilik modal, si kapitalis, maka perempuan itu dirumahkan, didomestikan, tidak digaji. Sejak saat itulah terjadi penindasan. Wanita dirumahkan harus mendukung si laki-laki yang bekerja di pabrik, si laki-laki ini mendukung si kapitalis. Nah, untuk menjustifikasi penindasan seperti ini, ada peran agama. Waktu itu di Eropa adalah agama Katolik ya waktu itu ya. Nah, itu kemudian yang namanya pastor-pastor pemuka agama itu kan tidak bekerja. Sedangkan buruh ini bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Bahkan diatur oleh mesin-mesin kan begitu. Nah, kemudian pendeta-pendeta ini, pastor-pastor ini dipengaruhi oleh si kapitalis ini untuk menjustifikasi yang namanya doa-doa itu. Nanti kalau ini pasrah, ini sabar menghadapi kenyataan penindasan itu, maka di surga nanti akan mendapatkan pahala. Nah, sejak saat itulah kemudian modelnya agama itu adalah pahala dan surga neraka itu. Nah, ini adalah distorsi gitu oleh si kapitalis. Dan cara pemahaman seperti ini nampaknya masih terus berlanjut. Sehingga agama tidak terbukti di dunia ini. Yang namanya rahmatan lil alamin atau damai untuk semesta alam. Ceritanya tentang nanti setelah mati. Kok nanti setelah mati? Nah, kalau di dunianya ini baik, bener, otomatis dong surganya baik. Jangan dibalik-balik, kan gitu. Lah, tapi itu siapa yang paling bertanggung jawab agar pemahaman semacam itu tidak displacing, tidak distorsi begitu? Nah, itu ini kaitannya dengan kekuasaan? Antara sistem dan orang itu kan berinteraksi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hanya orangnya tok. Ketika sistemnya juga membuat orang berperilaku seperti itu, kita juga nggak bisa menyalahkan. Siapapun akan berperilaku seperti itu. Nah, inilah dunia akhirnya menyadari bahwa ke depan tidak bisa lagi membuat sistem itu berdasarkan prasangka buruk. Dunia ini sekarang salah satu masalah besar yang dihadapi adalah membuat sistem itu berdasarkan prasangka buruk, suudon, bukan husnudon. Sedangkan manusia sebetulnya diberikan perangkat oleh Tuhan itu adalah harusnya berprasangka baik dulu gitu. Kalau kita berprasangka baik, sebetulnya membuat sistem itu mudah. Kayak kita di pasar belanja itu kadang-kadang kalau ngutang cuma pakai kertas rokok. Iya kan? Tidak harus pakai sistem komputer yang canggih-canggih kok. Sementara di kita sistemnya ya saking tidak percayanya, akhirnya ada penjara, ada pengacara, ada polisi ada pengadilan dan mahal sekali sistem ini. Mending itu pakai kertas rokok. Kadang-kadang cuman nyar sesuk ya lek, sesuk kliwon, itu aja kayak gitu. Nah, itu berdasarkan trust gitu. Utang sik. Itu Pak Sur. Ya, saya tanya gini. Berarti penjelasan itu sebenarnya yang dikatakan seorang jenderal berani ya, seorang jenderal berani sebenarnya mau seperti yang dikatakan Bu Justin itu sebenarnya. Begini, ketika kita memahami jati diri bahwa dirinya adalah khalifah, wakilnya Tuhan, ia tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah menjamin tentang nafkah. Semua makhluk yang ada di bumi rezekinya sudah diatur. Iya, maka cara berpikirnya pasti berubah. Tidak lagi Tuhan pegang kalkulator. Korupsi-korupsi kemudian diimbangi dengan ritual naik haji, umroh tiap tahun, membuat rumah-rumah ibadah. Nah, ini ke depan harus kita luruskan. Untuk itu yang terpenting adalah tidak usah menunggu nanti. Mulai sekarang, di dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran harus diproyeksikan terhadap kehidupan di dunia ini. Contoh ayat tadi tentang perkawinan, ya. Bagi yang akan melanjutkan juga monggo, itu haknya mereka. Tetapi kalau ada yang tidak percaya terhadap penjelasan saya, mari kita buktikan. Nanti kalau zaman Rasulullah ayat sesat loh ya. Asal jangan kemudian mengatakan saya aliran sesat. Itu hak saya untuk menerjemahkan, dan di Al-Quran dijamin bahwa hanya aku yang menjamin penjelasan ayat-ayatku. Kata Allah begitu.
Tetapi ayat lain, aku tiupkan Al-Quran ke dalam dadamu. Artinya manusia mempunyai hak penuh otoritas dari Tuhan untuk menerjemahkan ini. Contoh yang tadi, tentang kawin. Zaman Rasulullah, status perempuan itu hanya dua. Satu adalah budak perempuan, yang kedua adalah istri orang, walaupun nomor 150 daripada jadi budak perempuan. Tidak ada wanita karir. Tidak ada. Untuk membebaskan budak perempuan itu sama dengan 7 ekor unta. Rasulullah sendiri dari risalah yang saya baca, istrinya 12. 9 di dalam, 1 meninggal, 2 di luar. Di dalam itu artinya yang sekarang menjadi Masjid Nabawi itu. Makanya ada pintu 9 di Masjid Nabawi. Lah, maka kalau kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan saat itu, ini kan nggak cocok. Itu yang masyarakat waktu itu gypsy ya. Loh iya, kafilah, kan jadi berpindah-pindah. Itu. Nah, maka kalau kemudian kita menerjemahkan dengan cara konteks kekinian, ya toh, ini biar cocok untuk kehidupan sekarang, loh, itu hak kita loh. Karena sanepan, karena isyarah. Tidak sekali-sekali aku ajarkan syair-syair melainkan isyarah-isyarah. Di surat Yasin sudah ada. Ini contoh lagi ya. Ada surat Al-Kahfi, itu pemuda yang tertidur di dalam gua. Ketika terbangun, kemudian disuruhlah belanja ke pasar. Ini bukan Tuhan lagi nganggur kemudian dongeng loh Mas. Ini isyarah ini ya. Setelah sampai di pasar, uangnya diperiksa, ternyata ini adalah uang 300 ditambah 9. Nah, di sana dijelaskan bahwa Zulkarnain adalah panglima perang yang selalu menang perang. Ayat ini bukan 309, tetapi saya ulangi 300 ditambah 9. Apa maknanya? Untuk diproyeksikan ke kita. Mari kita lihat. Ada 3 yang kosong. 1, 2, 3. Ada 9 yang kosong nih. 7 di atas lubang, 2 di bawah. Kalau ini dikosongkan, kalau ini ditidurkan, niscaya seperti Zulkarnain akan menjadi panglima perang yang menang terus, tidak pernah kalah. Ini lubang itu istilahnya adalah untuk hawa nafsu ya. Nah, ini lubang kenikmatan gitu ya. Ini di dalam bahasa wali disebut nutup babakan hawa kang songo. Apanya yang salah terhadap ayat ini? Ayat ini benar, tapi jangan dijadikan dongeng. Ini isyarah yang harus kita jadikan kaidah norma pedoman hidup. Oh, itu ada kaitannya dengan Pandawa 5 itu ya kalau di Nah, ya itu Hindu. juga kalau di agama Hindu, di sana ada 5 satria. Dan itu ada pada diri kita. Yang pertama adalah Yudhistira. Ia yang tidak pernah berbohong, darahnya putih. Mari kita lihat hidung kita. Ia tidak pernah berbohong, darahnya kalau sedang umbelen itu putih. Nggak pernah bohong ya, kalau bau busuk ya busuk gitu ya. Kan itu. Wangi-wangi Ya. gitu. Yang kedua, itu namanya Bima. Bima atau Warwidara. Ya. Itu satria yang kaku, ya, mendengar suara sedikit marah. Lah ini kaku. Kuping, telinga. Oh, Oke. ya, Bima ya. Yang ketiga adalah Arjuna, istrinya 100. Wong sudah punya tas 10 kok masih lagi tambah 5. Ini kan istrinya banyak namanya Mata. Ya. Oh, Mata itu Arjuna. Arjuna, ya. Iya, maka ada yang namanya Nakula Sadewa. Sesuatu yang kembar, yaitu tangan kaki. Itu pun kemudian dengan bahasa lain di Al-Quran, di Islam, kemudian dicontohkan seperti orang wudhu. Tangannya bersih, kakinya bersih, mukanya bersih, kan begitu. Ini adalah pengulangan ketika distorsi terhadap ajaran kok menjadi dongeng. Seperti itu menurut pendapat saya. Yang tidak setuju jangan bilang saya aliran sesat. Oke, ada sesuatu lagi Mas Wahid yang perlu ditanyakan, dijelaskan? Barangkali itu ada Oke, kita ganti aja nanti ya Pak Surya. Pemirsa jangan kemana-mana, semakin menarik karena malam hari ini durasinya adalah 90 menit. Jadi kita waktu panjang sekali kencan dengan Pak Saurip ini episode terakhir di Warung Merak mengutamakan rakyat.
Jangan lupa kami menunggu interaksi Anda di telepon 451-666 dan 0274-451-777. Juga di SMS 0815-186-5758. Jangan kemana-mana, derek Bapak Neng Boyolali, Warung Merak segera kembali.